Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Harap maklum ya, di samping sedang ada hajatan, jadi mungkin ada bocor suara. Jadi ini janji kemarin saya, teman-teman. Saya akan mengulas tentang mikrofon yang dipakai untuk recording. Eh, Sebenarnya apa namanya? Saya itu menggunakan mikrofon yang ecek-ecek lah kelasnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat itu, ini sebenarnya adalah barang-barang bekas yang disatukan. Ini adalah mikrofon kondensor, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam itu adalah bentuknya kecil. Ini adalah mikrofon yang biasa dipakai untuk headset, teman-teman. Mau mau teman-teman punya headset itu ya yang biasa untuk nelpon itu kan ada mikrofonnya. Nah, itu sebenarnya eh mic-nya ini ya dari situ. Jadi nanti saya akan bantu untuk cara ngerakitnya. Ini juga pakai apa namanya? Bekas pintu ya. Ini ada maksudnya saya pasang di tempat seperti ini ya. Terus yang kotak seperti ini adalah sekring, teman-teman. Ini adalah wadah sekring yang hitam ini. Jadi teman-teman kalau misalkan beli sekring, ya sekring AC lah ya, sekring AC kayaknya nih. Maksudnya untuk listrik AC gitu. Nah, jadi ini pokoknya ini bungkus sekring lah, intinya hitam itu. Terus ini kabel ini kabel ambilan juga dari adaptor bekas ya, ada sisa-sisa gitu. Nah, ini larinya ke sini, ini ke mesin rangkaian ini di dalam. Nanti saya akan kasih tahu, saya buka semuanya tentang rangkaiannya. Pokoknya sampai dalam-dalamnya jaga teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu lagi beli mic mahal gitu. Sebenarnya ini alternatif lah. Mungkin teman-teman pengen untuk jadi display juga mikrofonnya gitu. Tapi untuk di dalam rekaman, untuk balik layar ya cukuplah dengan ini. Ini juga bekas ini, teman-teman, headset ya. Ini tidak sama sekali saya rubah. Jadi saya menggunakan jacknya ini, jack headset yang bekas juga yang masih bagus. Harus dicek dulu kabelnya ya. Nanti cara ngeceknya juga saya akan kasih tahu. Untuk ulasannya tentang detailnya, ini hanya apa namanya, saya ulas secara luarnya ya, secara luarnya dan casing seperti ini. Terus ada ini kalau kita bongkar, ini adalah ada baterainya, teman-teman. Kita menggunakan baterai yang AA ya, A2 ya, A2. Sebenarnya mau pakai A3 juga, A2 nggak masalah, teman-teman. Yang penting teman-teman punya tempat baterainya itu loh, bekas. Ini juga bekas mainan anak-anak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mainan anak adiknya, atau temen ada anak-anak yang punya anak gitu ya, punya mainan, itu kita bisa memanfaatkan tempatnya ini loh, tempat baterainya ini kita bisa pergunakan. Nanti kita bongkar lalu kita pakai untuk tempat naruh baterai seperti ini gitu. Nah, nanti apa namanya, kaki-kakinya kita akan koneksikan kepada rangkaiannya itu. Di dalam rangkaiannya ada ini sengaja saya pakai supaya tidak repot aja ya. Sebenarnya fungsi baterai kalau mau ditempel juga bisa. Nanti pokoknya proses itu nanti kita lihat lah ya. Ini baterai AA, mau baterai A3 juga nggak masalah. Jika memang mau ini nggak masalah, yang penting wattnya itu sama ya. Maksudnya wattnya nggak masalah lah, intinya voltasenya sama 1,5 volt ya. Kalau wattnya mah mau kecil mau gede nggak masalah ya. Tapi sebenarnya dari rangkaian tersebut saya juga memiliki batas maksimum voltase, nggak harus 1,5, bisa 3 volt atau 4,5 volt, sehingga teman-teman bisa menggunakan charger HP ya untuk apa namanya, tenaga pengganti baterai ini gitu ya. Tapi kenapa saya menyarankan menggunakan baterai bukan menggunakan adaptor? Karena ini satu hal lagi, teman-teman, ternyata memang pengaruh daripada arus DC dan arus AC itu pengaruh. Maksudnya inputnya ya. Kalau yang untuk menggunakan baterai
itu hasil daripada audio itu lebih jernih gitu dibandingkan kita menggunakan tenaga supply yang menggunakan adaptor. Nah, biasanya kalau menggunakan adaptor itu hasil daripada audionya itu masih banyak noise ya, noise-nya itu noise yang bukan noise daripada sekitar ya, tetapi noise daripada alat itu sendiri seperti bunyi det gitu. Tapi kalau misalkan noise daripada lingkungan biasanya bunyinya bunyi angin, bunyi pantulan atau apa gitu ya. Tapi kalau noise yang berasal daripada mesinnya itu sendiri itu ganggu teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan untuk menggunakan baterai? Ya, karena itu teman-teman dari 5 volt 4 daripada menggunakan charger HP yang nilainya itu 5 volt misalkan gitu ya. Lebih baik menggunakan baterai 3, 1,5 volt dikali 3. Jadi 4,5 volt. Nah, itu lebih baik daripada charger baterai. Karena charger baterai itu menggunakan asalnya dari arus AC sehingga itu bisa menimbulkan noise-noise yang kurang bagus untuk recordingnya. Nah, ini adalah ulasan sederhana teman-teman tentang mikrofon yang saya gunakan untuk recording. Nanti apa namanya untuk ulasan lebih detailnya itu kelanjutannya ya, saya akan ulas di konten berikutnya ya, tentang rakitan. Ini anggap aja nih part pertamanya lah gitu ya, pengenalan terhadap alat-alat recording yang sederhana ini gitu. Nah, mengapa saya pasang seperti ini? Karena ini akan nempel ke gitar teman-teman. Jadi ini akan saya tempelkan nanti ke gitar, pasang apa namanya, double tip yang busah itu, yang lebih tebal gitu, sehingga saya tempel ke gitar. Anggapnya ini adalah anggap saja ini adalah mikrofon todong sistemnya. Jadi teman-teman mau todong, mau mikrofon untuk vokal, mau apapun, mau biola, mau apapun, ini mantap hasilnya teman-teman. Jadi tidak pilih kasih ya. Misalkan untuk gitar bagus, untuk vokal tidak. Tapi ternyata ini setelah saya pakai ya hasilnya seperti yang teman-teman lihat di konten yang lain di musik saya yang saya record itu, yang demonya, bahwa ini sudah bisa membantu untuk sensitivitas kualitas audionya. Ya mungkin itu aja untuk part pertama ya teman-teman. Kita lanjut di part kedua. Saya akan ulas tentang isi dalaman daripada mesin audio ini, mikrofonnya ini. Nah, ini murah meriah teman-teman. Makanya kalau ada headset di rumah jangan dibuang. Pastinya ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Lanjut ke part 2 ya.